Laeku, sepak bola dari pantai hingga dunia. Di sebuah desa kecil di kawasan pesisir pantai, hiduplah seorang anak bernama Laeku. Ia adalah seorang yatim piatu sejak usia 5 tahun akibat bencana tsunami yang meluluhlantakkan desanya. Kehilangan kedua orang tuanya di usia belia tidak membuat semangat hidupnya padam. Laeku dibesarkan oleh kakeknya, seorang pria tua yang sederhana, yang setiap hari bekerja membantu nelayan menjemur ikan. Kakek Laeku tidak memiliki banyak harta, namun ia memiliki kasih sayang yang melimpah untuk cucunya. Setiap hari, ia mengajarkan Laeku tentang nilai-nilai kehidupan, kerja keras, dan rasa syukur. Dengan penghasilan yang pas-pasan, kakek selalu memastikan Laeku bisa makan dan pergi ke sekolah meskipun hanya dengan bekal seadanya. Laeku adalah anak yang tekun. Meskipun hidup dalam kesulitan, ia selalu menjadi murid yang rajin di sekolah. Ia suka belajar, tetapi ada satu hal yang paling ia cintai, sepak bola. Setiap sore, setelah membantu kakeknya mengumpulkan ikan, ia bermain bola bersama teman-temannya di pantai. Laeku memiliki bakat alami dalam sepak bola. Di setiap pertandingan antar desa, ia selalu menjadi top skorer. Dengan kaki lincah dan kemampuan membaca permainan, ia membawa timnya menjadi juara berkali-kali. Nama Laeku mulai dikenal di desanya sebagai anak berbakat yang penuh semangat. Ketika Laeku lulus SMP, ia menghadapi dilema besar. Kakeknya merasa tidak mampu membiayai sekolah menengah. Namun, Laeku tidak menyerah. Dengan dorongan dari guru dan teman-temannya, ia mendaftar ke sekolah menengah dengan program beasiswa olahraga. Ia diterima, dan sejak itu, hidupnya mulai berubah. Di SMA, bakat Laeku semakin bersinar. Ia terpilih untuk mewakili provinsinya dalam turnamen sepak bola nasional. Laeku tidak hanya mencetak gol demi gol, tetapi juga menunjukkan sikap rendah hati yang membuat banyak orang terinspirasi. Kegigihan Laeku membawanya ke seleksi tim nasional U17. Meskipun ia datang dari latar belakang yang sederhana, ia tidak merasa rendah diri. Dalam seleksi, ia menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia berhasil masuk tim nasional dan mulai berlatih dengan pemain-pemain muda terbaik dari seluruh negeri. Puncak karir Laeku terjadi ketika ia dan timnya berpartisipasi dalam Piala Dunia U17. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus menghadapi tim-tim kuat dari berbagai negara. Namun, Laeku tidak gentar. Ia selalu mengingat pesan kakeknya. Kerja keras dan doa adalah kunci kemenangan. Di babak final, tim Laeku menghadapi salah satu tim terbaik dunia. Pertandingan itu penuh tekanan, tetapi Laeku bermain dengan hati. Ia mencetak 2 gol indah yang membawa timnya meraih kemenangan. Indonesia memenangkan medali emas pertama dalam sejarah Piala Dunia U17. Kemenangan itu tidak hanya membanggakan negara, tetapi juga mengubah hidup Laeku. Namanya menjadi terkenal, dan ia mendapatkan banyak penghargaan. Namun, ia tidak pernah melupakan akar dirinya. Setiap kali diwawancarai, ia selalu menyebut kakeknya sebagai sumber inspirasi. Dengan uang hadiah dan dukungan dari berbagai pihak, Laeku memutuskan untuk kembali ke desanya. Ia tahu bahwa masih banyak anak-anak yang memiliki potensi besar tetapi tidak memiliki kesempatan. Ia ingin mengubah hal itu. Laeku membangun sebuah pusat pelatihan sepak bola di desanya. Ia menamainya Akademi Pantai Harapan. Akademi itu tidak hanya melatih teknik bermain bola, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, kerja keras, dan rasa saling menghormati. Anak-anak dari seluruh pelosok desa datang ke akademi tersebut. Laeku menjadi pelatih dan mentor mereka. Ia tidak hanya mengajarkan mereka bermain bola, tetapi juga berbagi kisah hidupnya, menginspirasi mereka untuk berani bermimpi besar meskipun berasal dari latar belakang sederhana. Kakek Laeku, yang kini sudah renta, sering duduk di tepi lapangan menyaksikan cucunya melatih anak-anak. Air mata haru sering mengalir di pipinya. Tamat.